wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, Al-Quran identik dengan bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala ta'ala: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, Al-Quran identik dengan bulan Ramadan. Kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Segala sesuatu yang nempel kepada Quran pasti akan mulia. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah. Dan Allah telah menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini adalah kitab yang paling agung. Karenanya asyrafun nas ahlul Quran. Paling mulianya manusia adalah ahlul Quran. Wa asyraful ulumul Quran. Paling mulianya ilmu Al-Quran. Wa asyrafus syuhur. Paling mulianya bulan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Li'annahu syahrul Quran. Karena dia merupakan bulan Al-Quran. Wa asyraful anbiya. Rasulullah SAW. Dan paling mulianya para rasul, para nabi adalah Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang menerima Quran. Wa asyraful malaikah, dan paling mulianya para malaikat, malaikat Jibril, li'annahu yahmil Quran, karena dialah yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ayo kita buru kemuliaan dengan bersahabat bersama Quran. Siapapun yang bersama Quran, dia akan merasakan kebahagiaan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran diturunkan kepadamu bukan untuk membuat kamu sengsara, kata Allah. Al-Quran diturunkan untuk membuat kamu bahagia, membuat kamu senang. Bacalah. Ini Quran, kata Allah, penuh dengan hikmah. Apapun rasa galau, rasa sedih, rasa gelisah, buka Quran. Pasti kau akan menemukan jawabannya. Buka di sembarang halaman apapun. Buka, kata Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inilah dia, kata Allah, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Quran yang bijak, di dalamnya penuh dengan pelajaran. Maka tidak mungkin seorang yang bersahabat dengan Quran, dia mengalami kesedihan, mengalami kegalauan. Tidak. Siapa yang ingin mendekat kepada Allah, ingin ngobrol langsung dengan Allah. Apa kata para ulama? Man arada ayatakallama ma Allah fa'alaihi bitilawatil Quran. Siapa yang ingin ngobrol, berbicara langsung bersama Allah, baca Quran. Ini dia kesempatan kita untuk memperbaiki hati kita, untuk menghidupkan sel-sel dalam tubuh kita, untuk membuat otak kita segar. Hanya karena itu, paling baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Betapa indahnya kalau kita tidak hanya di Ramadan ini, tapi juga sepanjang hari. Jadikan hidupmu di Ramadan bersama Quran, dan jadikan hidupmu seluruh hari, seluruh bulan, sepanjang tahun bersama Quran. Itulah keindahan hakiki dan itulah kebahagiaan hakiki. Ya Syekh. Subhanallah. Alhamdulillah. Hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya Al-Quranul Karim, kalamullah. Kalau kita melihat semua sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang paling mulia, Allah sebut untuk sifatkan Al-Quran itu. Yang kita baca dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim,
Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan dalamnya. Al-Quran ini yang penuh hikmah, Yasin wal Quranil Hakim. Al-Quran ini yang sangat jelas, Hamim wal Kitabil Mubin. Al-Quran ini penuh barakah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Anda mau jadi orang barakah. Barakah jasadnya, barakah waktunya, barakah hartanya, barakah keluarganya, barakah tempat-nya. Bersama Al-Quran akan dapat keberkahan yang luar biasa. Bersama Al-Quran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada jalan yang paling baik. Bukan yang baik saja, tapi paling baik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Al-Quran berikan petunjuk kepada jalan paling baik. Al-Quran sembuh penyakitmu. Apapun penyakit anda, baca Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, tadabburi Al-Quran akan sembuh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Al-Quran untuk segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Al-Quran dan memuliakan Ahlul Quran. Coba bayangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling baik. Rasulullah SAW bicara dengan sahabatnya. Kata Rasulullah, khairukum, paling baik antara kalian. Bayangkan, Rasulullah bicara dengan sahabatnya yang semuanya jihad, semuanya dakwah, semuanya qiyamul lail, semuanya amal salih, semuanya imannya luar biasa, yakinannya mantap. Di sini kata Rasulullah bagi mereka, paling baik antara kalian. Siapa? Yang belajar dan mengajar Quran. Apapun kebaikanmu, tapi kalau paling baik, Al-Quran. Jadi anda manusia paling baik. Paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Dengan Al-Quran, anda dapat kemuliaan yang luar biasa. Yang tidak mungkin dengan amalan-amalan yang lain. Apapun amalan salih itu yang kita lakukan, tidak mungkin dapat kemuliaan itu. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Allahu Akbar. Allah punya keluarga dari manusia. Kaget sahabat Rasulullah. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khassatuh, keluarga Allah yang khusus. Sahabatku semua rahmatullah. Ada pertanyaan, Ustadz, mana lebih utama? Baca Quran tapi tidak paham. Apa arti membaca Quran kalau nggak paham? Seperti itu mereka bertanya. Saudaraku rahmatullah, jangan beda-bedakan antar satu amal dengan amal yang lain. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kalau kita mengatakan, aku beriman kepada Quran, ya. Buktinya apa? 5 buktinya. Pertama, at-tilawah. Kita hendaklah selalu membacanya. Ini membacanya. Ingat, membaca ini adalah pahalanya per huruf. Jangan sampai kita tidak sempat membacanya. Apalagi tidak bisa membaca. Dan ini pahalanya besar. Kata Nabi, kullu harfin hasanah. Setiap satu huruf, satu kebaikan. Bukan alif lam mim harfun, bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Tapi alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, dan mim harfun, mim satu huruf. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, yudha'af ila asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal ila sab'umi'ati dhi'fin, bahkan sampai 7 kali lipat. Masya Allah. Perhatikan, ingat ini, at-tilawah, membacanya. Paham, tidak paham, itu adalah merupakan suatu kewajiban kita bisa baca Quran. Dan itu ibadah kita. Nah, kalau harus paham, kita nggak sah sholat kita. Karena kita membaca Quran dalam sholat, kita nggak paham. Nah, tentu kita punya kewajiban yang kedua. Apa itu?
berusaha memahami Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya adalah, Bapak Ibu rahimakumullah, bermacam-macam caranya. Dengarkan pengajian tafsir Quran. Atau kalau ingin mandiri, ya setiap 5 ayat kita baca terjemahannya, baca tafsirnya. Seperti itu. Beri waktu khusus, jangan digabung-gabung. Ibadah membaca khusus, ibadah memahami khusus. Dan ini pahalanya lain lagi. Dan ini juga termasuk afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau kamu berusaha untuk memahami isi Quran, kamu akan terbuka hatimu. Kebalikannya, kalau kamu ternyata tidak berusaha menikmati Quran, memahami Quran, bisa jadi hatimu akan tertutup. Ini tugas yang kedua setelah kita beriman kepada Quran. Yang ketiga adalah yaitu kita al-hifzu. Apa itu? Menghafal. Nah, menghafal ini termasuk ibadah utama, termasuk suatu kewajiban kepada Quran. Makanya kita dalam sholat, kita berusaha untuk membaca bagian dari Quran. Karena itu Al-Fatihah termasuk bagian dari Quran. Dan juga setelah baca Al-Fatihah, kita berusaha untuk membaca bagian dari Quran. Sebaik-baik seseorang yang sholat, dia berusaha membaca Quran, semakin banyak bacaannya, semakin indah sholatnya. Yang keempat adalah al-amal. Amalkan. Quran ini isinya hanya 2. Kerjakan, jangan kerjakan. If'al, la taf'al. Itu isi Quran. Kalau kata Quran kerjakan, kita kerjakan. Kata Quran jangan, ini berarti haram, jauhi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yaitu ad-da'wah. Kita ajak orang untuk bersama Quran, untuk mengikuti panduan Al-Quran, untuk menikmati Quran. Inilah dia tugas kita semua. Saudara-saudaraku, Al-Quran petunjuk utama umat muslim. Sudah seharusnya dipegang teguh sebagai panduan utama dalam setiap langkah kehidupan. Karena di dalamnya penuh dengan kebaikan. Bayangkan saudara-saudaraku, jangankan kita bisa membaca, mengerti artinya dan kemudian mengamalkan, sedangkan hanya bisa memegang dan membacanya saja, itu sudah menjadi pahala yang besar. Saudara-saudaraku, insya Allah dengan kita dekat pada Al-Quran, kita akan diberi kesabaran hati. Apalagi membacanya di bulan Ramadan yang memang mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar menahan haus dan lapar. Sabar dari godaan hawa nafsu dan sabar dari rasa sakit dan bencana. Jagalah selalu hati kita untuk tetap tawadhu. Temukan kembali makna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya rahmanu ya rahim, ya dhal jalali wal ikram. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.